Sahabat, ini adalah gambaran jiwa yang menggerakkan perilaku kita. Nah, ini bagian sebelah atas berwarna hijau, ini menandakan kebijaksanaan. Dari tengah-tengah ini ada sebuah titik. Ini namanya adalah akal gorizi. Kalau dalam bahasa asing disebut yaitu logos. Jadi logika di sini. Logika ini bisa menemukan mana yang benar juga mana yang salah. Nah, kemudian coba Anda lihat yaitu wilayah dada yang kuning. Nah, ini ada pembagian yaitu titik warna putih juga titik warna hitam. Yang putih berarti benar, yang hitam berarti salah. Tapi salah dan benar di sini samar ya, samar dua-duanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Jejak Leluhur. Apa kabar semuanya? Semoga Anda sehat selalu dan selamanya diberikan kemudahan rezeki yang halal juga berkah. Di kesempatan kali ini, sahabat sekalian, saya sedang menghubungi Dek Zamzam. Halo Dek Zamzam, apa yang akan ditanyakan di kesempatan kali ini? Silakan. Di kesempatan kali ini, saya bersama ayah saya akan berbincang-bincang atau berdiskusi tentang seorang tokoh yang bernama Plato. Pertanyaan pertama, bagaimanakah pandangan Islam tentang filsafat? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau berbicara masalah Plato, tentu saja ingatan kita kepada ajaran filsafat, dan ini nyambung pertanyaannya ya. Jadi filsafat kalau dalam Islam identiknya itu dengan ilmu mantik. Jadi tata cara bicara, tata cara berpikir yang benar. Nah, tapi ternyata kebenaran ini relatif. Ya, ada pendapat dari orang Islam, ada luar daripada Islam, tentu saja pendapatnya akan berbeda. Ya. Nah, oleh karena itu, dikarenakan ada pertentangan di bidang filsafat atau mantik ini, maka di sini ada perdebatan di antara para ulama. Di antaranya ya saya buka di dalam kitab Sulamun Naurok, dikatakan bahwa Pabnu Sholah wa Nawawi haroma wa qala qaumun ba'duhum ay ulama. Kalau seorang tokoh yang namanya adalah Ibnu Sholah juga Imam Nawawi mengharamkan. Kenapa mengharamkan? Banyak madaratnya ya. Bisa jadi orang berpikirnya ala barat-baratan, takutnya kemungkinan seperti itu. Tapi kebanyakan para ulama membolehkan ya. Salah satu contohnya adalah Imam Ghazali. Asal pondasi iman kita kuat, saya kira boleh-boleh saja membaca ajaran-ajaran non-muslim. Ya. Tapi jangan sampai kawan-kawan sekalian yang dikhawatirkan oleh Ibnu Sholah dan Imam Nawawi itu seperti itu, takutnya terpengaruhi, ya, sehingga pemikirannya berbelok. Ya. Nah, hanya itu saja yang dihati-hatikan. Pertanyaan yang kedua, siapa saja pondasi yang menjadi bapak filsafat? Ya. Siapa saja orang yang menjadi fondasi filsafat, dalam artian yaitu bapak filsafat. Nah, dari filsafat ini akan berkembang sehingga banyak filosof-filosof baru. Di antaranya yang pertama adalah Socrates. Kemudian Socrates nanti mempunyai murid yang bernama Plato. Kemudian dari Plato, kelak kemudian hari nanti akan mempunyai murid yaitu Aristoteles. Kemudian Aristoteles akan punya murid yang bernama Iskandar Zulkarnain, yang mana praktek daripada pemikiran Aristoteles itu dipraktekkan oleh Iskandar Zulkarnain dalam kehidupan, ternyata memang jaya. Nah, itu salah satu bapak fondasi filsafat yang terkenal. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana tentang biografi Plato? Ya,
Rupanya di jam-jam dari ketiga tokoh tadi memilihnya satu ya, di antaranya adalah Plato. Perlu Anda ketahui bahwa Plato ini lahir di Athena, ya daerah Romawi. Ya. Dan ia lahir sangat kuno sekali. Jadi sebelum Masehi sudah lahir, yaitu sekitar tahun 427 sebelum Masehi, dalam usia 80 tahun. Kalau melihat wajahnya, Plato ini orangnya ganteng, tinggi besar, kemudian ininya ada brewoknya ya, ada cambangnya. Jadi kebanggaan orang barat pada masa lalu itu karena memang ada brewoknya ya. Seperti halnya orang Islam juga ada yang mempunyai kebanggaan, ada janggutnya ya. Itu adalah lambang kewibawaan seseorang. Nah, Plato ini nama aslinya itu adalah Aristokles ya. Ya, ini nama sejak kecil dan kesininya itu berubah ya, namanya menjadi Plato. Beliau adalah merupakan keturunan bangsawan atau darah biru. Kalau di daerah kita mungkin keturunan Raden ya, atau keturunan Tubagus atau Gus ya, kalau daerah kita. Nah, yang membuat besar dirinya Plato ini karena memang ia lahir di tengah-tengah kemelut politik. Pada saat itu Athena dikalahkan oleh Sparta ya. Karena pahamnya yang berbeda-beda, diantaranya di saat lahir paham demokrasi, kemudian kesininya itu pindah ke paham oligarki, dan kesininya itu ke paham monarki. Kemudian dari paham monarki, dikarenakan banyak pertentangan, maka kembali lagi kepada paham demokrasi. Dan tetapi demokrasinya demokrasi yang tidak benar. Ya. Makanya dengan melihat keadaan situasi politik yang kurang benar itu, Plato siap-siap tampil ingin menjadi politikus, mungkin ia ingin menjadi anggota dewan, bahkan mungkin ingin menjadi presiden ya. Tetapi ia gagal dan sakit hati. Kenapa? Karena gurunya yang bernama Sokrates dihukum mati. Nah, dikarenakan Sokrates yang menjadi gurunya dibunuh ya, dihukum mati karena memang pahamnya tidak sama dengan pemerintah, maka ia merasa frustasi ya. Ia tidak mungkin bisa mencalonkan diri menjadi anggota dewan ya, atau terjun dalam dunia politik. Yang akhirnya ia terus mengembara selama 12 tahun. Nah, jadi sama seperti Imam Ghazali juga mengembaranya dulu itu adalah 12 tahun. Bahkan mengembaranya bukan hanya di dunia barat, ya sampai ke dunia timur. Oleh karena itu, kalau di dunia timur sudah Anda ketahui yaitu banyak tentang ajaran-ajaran mistis ya. Di antaranya ajaran mistis itu datangnya dari kaum agamawan. Nah, dikarenakan ia terpengaruhi dengan ajaran mistis, maka Plato ini ada campuran semacam intelektual juga dengan mistisnya. Makanya dalam ajarannya, hasil dari pemikiran Plato ini banyak membicarakan tentang urusan ruh ya, urusan jiwa. Karena ini akan ada perbedaan ya, paham dari gurunya dengan dirinya. Jadi ada tambahan lagi kalau gurunya melulu berpikir tentang logika, Plato ini ada campuran antara logika dengan spiritualnya. Ya. Nah kawan-kawan, dikarenakan terkenal karena intelektualnya, juga kebijaksanaannya yang dimiliki oleh Plato ini, maka beliau diangkat sebagai penasihat raja oleh temannya sendiri. Ditunjukkan yang namanya adalah Dion. Dan selain daripada pernah menjadi penasihat raja, beliau juga pernah mendirikan suatu universitas besar yang namanya adalah Universitas Akademia. Ini adalah merupakan universitas terkuno pada saat itu. Tetapi dikarenakan ajaran-ajaran dari Plato lewat Universitas Akademia ini banyak bertentangan dengan gereja, maka pada saat itu dibubarkan. Dan diceritakan bahwa karena mungkin yaitu sangat tertegun mendalami tentang filsafat, maka Plato ini ia tidak menikah sampai akhir hayatnya di usia ke-80 tahun. Nah. Ya, silakan di jam-jam apalagi yang akan ditanyakan. Pertanyaan terakhir, apa saja pemikiran Plato yang terkenal? Ya, terima kasih. Apakah
ajaran juga pemikiran Plato yang paling terkenal. Di antaranya adalah tentang filsafat kebahagiaan, dan selanjutnya ia membicarakan tentang filsafat cinta. Dan mari kita awali pada kesempatan kali ini, saya akan membicarakan tentang filsafat kebahagiaan. Kalau di dalam Islam ada istilah kenikmatan, ada istilah kebahagiaan. Dan sebenarnya di atas kebahagiaan itu ada lagi yang satu, yaitu ketenangan jiwa. Dan ketenangan jiwa itu kalau dalam Islam akan didapatkannya itu yaitu lewat zikrullah. Nah, marilah kita akan berbicara di sini tidak sampai mencapai kepada tingkat ketenangan, tapi saya akan membicarakan sampai tingkat kebahagiaan. Plato mengatakan, stand up from the body as far as he can. Jadi beliau itu menyarankan hidup yang filosofis itu adalah mengarahkan manusia agar menyerahkan seluruh pemikirannya kepada jiwa, bukan kepada badan. Jadi fokusnya itu kepada apa? Kepada jiwa. Nah, menurut Plato ini, ya, manusia itu sebenarnya bukan badannya, tapi adalah jiwanya. Kalau badan yang kelihatan oleh kita ini hanyalah merupakan manifestasi daripada jiwa, ya. Dan jiwa itu sulit untuk disebutkan, ya, untuk didefinisikan, karena tidak terlihat oleh mata kita kalau jiwa itu, ya. Tapi sifatnya seperti autokineton, ya, bergerak dengan sendirinya seperti ada yang menyetir. Jadi jiwa itu ada yang menyetir, ya, dengan keinginannya sendiri. Itu adalah menurut Plato. Jadi kalau kita melihat seseorang sedang bahagia, sedang bingung, sedang pusing, nah itu semuanya adalah manifestasi daripada jiwa. Makanya kalau ada orang yang sedang merengut, yang menangis, itu adalah manifestasi daripada jiwa. Yang terkadang manusia itu terkadang-kadang ada yang munafik, ya, kelihatan menangis tapi pura-pura menangis. Ada yang bahagia tapi kelihatannya itu adalah bahagia. Tapi kita kembalikan saja kepada yang hakiki, yang asli, bahwa yang kebahagiaan yang sebenarnya adalah menurut Plato ini ada di dalam jiwa. Nah, kita lanjutkan kawan-kawan sekalian. Menurut Plato itu bahwa badan manusia, kemudian jiwa manusia, pemikiran manusia itu bagaikan sebuah kereta. Ada keretanya, kemudian ada kusirnya, kemudian ada kuda yang menarik kereta tersebut. Dan konon katanya kudanya itu ada yang putih, ada yang hitam. Kalau yang putih ada di sebelah kanan, yang hitam ada di sebelah kiri. Kemudian yang mengendalikannya itu adalah kusirnya. Mau cepat, mau belok ke kiri, mau belok ke kanan, yang mengatur supaya kuda itu belok adalah seorang sais, ya, atau kusirnya. Dan kereta ini adalah tamsil daripada badan manusia. Tetapi ditambahkan oleh Plato bahwa badannya itu dengan menggunakan sayap, ya, semacam sayap. Jadi sayap itu fungsinya adalah supaya membantu bisa terbang, ya, bukan hanya berjalan tapi bisa terbang secara stabil. Nah, kemudian tamsil dari kereta tersebut, kalau kuda yang hitam namanya adalah epitumia, kemudian kalau kuda yang putih adalah tumos. Nah, kemudian kalau size-nya itu adalah logistikon, ya. Nah, jadi harus bisa menyetir antara tumos dengan epitumia. Harus bisa menyetir mana yang benar, mana yang salah. Nah, kemudian ada juga yaitu sayapnya, yaitu dinamakan eros. Eros itu adalah untuk penyemangat supaya bisa terbang. Nah, sedangkan keretanya itu adalah manusianya. Nah, ini tamsilan yang perlu kita pikirkan bersama, ya. Ya, kawan-kawan, kita santai saja, kita teruskan, ya.
penjelasannya apa yang dinamakan dengan epitomia, apa yang dinamakan dengan tumos, juga apa yang dinamakan dengan logos. Nah, kalau di dalam badan manusia, menurut Plato, bahwa epitomia ini adalah letaknya itu di bawah perut. Ini tempatnya makan, tempatnya minum, tempatnya syahwat. Jadi kebutuhan jangka pendek. Kalau kita lapar ya makan, kalau kita haus ya minum, kemudian kalau kita kebelet ya syahwat, ada penyalurannya. Ini adalah tempatnya di sini. Ya. Dan benar juga salahnya ini sudah sangat jelas sekali ya. Nah, kemudian ada yang namanya tumos. Tumos ini adalah tempatnya semangat, tempatnya kebenaran. Yang walaupun kebenaran itu terkadang letak di tumos ini ada salahnya. Ya, karena kebenaran itu di sini ada yang ragu-ragu ya, karena ada letaknya sebelah kiri, ada sebelah kanan. Yang kiri ini adalah warnanya hitam, yang kanan itu adalah warnanya adalah putih. Terkadang kita berpendapat yang baik. Kita harus berjuang demi agama. Kita berjuang ya demi mempertahankan kebenaran. Kita berjuang demi Islam. Ya. Sehingga ia mengerahkan seluruh hartanya sampai hartanya semuanya dijual. Sampai hartanya, jangankan kebunnya, jangankan kendaraannya, rumahnya sendiri dijual. Demi apa? Demi agama. Ia lupa akan kebutuhan dirinya, lupa akan kebutuhan istrinya, dan lupa akan kebutuhan anaknya. Nah, oleh karena itu terkadang kebenaran itu seperti yang keliru. Nah, oleh karena itu kita membutuhkan yang satu, yaitu logos. Logos itu adalah logostikon, ya. Jadi dari mulai dada ke atas, ya. Dari mulai ini apa namanya, ya. Dagu ke sini, yaitu ke atas. Ini namanya adalah logos. Dalam artian logos itu adalah logika, ya. Logika. Kalau dalam Islam namanya adalah akal goriji, yang bisa memilih mana yang benar, mana yang salah. Kalau yang benar, yang salah yang ada di perut sudah jelas, tapi yang banyak keraguan adalah di dalam dada. Nah, kawan-kawan, ini adalah merupakan tempatnya passion, tempatnya cita-cita, tempatnya kebanggaan. Makanya kalau orang bangga, maka menepuk dada. Tapi jangan dulu menepuk dada. Jangan-jangan kita salah, ya. Oleh karena itu, pikirkanlah dengan otak kita. Ya. Dengan adanya keseimbangan otak kita untuk memikirkan mana yang salah dan yang benar, akan menjadi seorang filosof yang sejati. Itu adalah menurut Plato. Dan yang menjadi presiden, yang menjadi pemimpin apa, kalau orangnya ahli filsafat, maka negara akan maju, negara akan benar. Itu menurut siapa? Plato. Berbeda dengan paham demokrasi. Ya. Kalau paham demokrasi, apabila salah menurut jumlah semuanya adalah salah, kalau benar untuk menurut semuanya, maka pendapatnya adalah benar. Ya. Walaupun yang haram, tapi menurut pendapat orang banyak, maka akan menjadi halal. Nah, tetapi kalau menurut filsafat yang dikatakan oleh Plato tadi, maka yang benar akan kelihatan benarnya, yang salah akan kelihatan salahnya. Sahabat, ini adalah gambaran jiwa yang menggerakkan perilaku kita. Nah, ini bagian sebelah atas berwarna hijau, ini menandakan kebijaksanaan. Dari tengah-tengah ini ada sebuah titik. Ini namanya adalah akal gorizi. Kalau dalam bahasa asing disebut yaitu logos. Jadi logika di sini. Logika ini bisa menemukan mana yang benar juga mana yang salah. Nah, kemudian coba Anda lihat yaitu wilayah dada yang kuning. Nah, ini ada pembagian yaitu titik warna putih juga titik warna hitam. Yang putih berarti benar, yang hitam berarti salah. Tapi salah dan benar di sini samar, ya, samar dua-duanya. Nah, terkadang orang seperti berjuang membela agama, seperti berjihad, berdalil dengan menggunakan Quran, tetapi ternyata merugikan dirinya sendiri, merugikan keluarga, bahkan merugikan agama. Nah, untuk perjuangan seperti ini, sahabat sekalian, perlu pemikiran, ya. Seperti halnya kita memberikan sodakoh,
karena sedekah itu akan diberikan ganjaran yang sangat besar sekali oleh Allah. Tetapi karena tertarik dengan ganjaran yang akhirnya keluarganya menjadi sengsara karena hartanya diberikan kepada orang lain semuanya. Itu adalah contoh yang sangat kecil. Dalam istilah filsafat, wilayah dada ini disebut tumos, sedangkan kalau menurut mantik ini disebut yaitu nadori. Jadi pertimbangan yang perlu pemikiran yang sangat jeli. Wilayahnya tepat yaitu di sebelah dada ini. Wilayah tumos yang kuning ini, sahabat, sibuk sekali untuk mencari kemenangan, untuk mencari status sosial, dengan kata lain mencari passion untuk dijadikan kehormatan oleh orang lain, baik pemimpin kepemerintahan maupun kepemimpinan agama dan lain sebagainya. Ini yang paling bawah, sahabat sekalian, dinamakan epitumia. Untuk pemikirannya termasuk ini doruri, yaitu mudah sekali memikirkan mana yang haram, mana yang halal. Karena ini merupakan tempat makanan, minuman, juga tempatnya syahwat. Jadi orang akan tahu, oh ini haram, ini halal. Jadi sudah jelas, sahabat sekalian, bagian bawah ini. Termasuk bukan hanya makanan, termasuk harta dunia, semuanya ada di perut ini. Rupanya kawan-kawan sekalian, dicukupkan sekian saja penjelasan dari saya, dan kesini nanti banyak kesamaan ya antara ajaran tarekat juga dengan logika. Tapi sebenarnya tarekat bukan mengikuti yaitu logika atau filsafat. Tarekat itu adalah ada ajarannya tersendiri dari para ulama, kemudian kesanahnya itu kepada para aulia, kemudian kesanahnya kepada sahabat, dan ujung-ujungnya adalah ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, kawan-kawan sekalian, kita ambilnya saja, benar dan salah itu ada di kiri dan di kanan. Ya. Oleh karena itu, untuk memilih mana benar dan mana salah, ini sangat mudah sekali. Kalau kita normal apanya? Otaknya. Kalau kita normal logosnya. Terima kasih atas segala kebaikannya. Saya mohon atas segala kesalahan, dan di sini saya kira bukan ajang untuk mengajar di video ini, tapi ajang belajar bersama. Silakan Anda kalau ada kritik juga saran kepada saya, sobat, supaya tulis di bawah yaitu komentar ya. Mudah-mudahan dengan kritik Anda semakin membangun kepercayaan saya, semakin membangun layanan saya, juga semakin terbangun channel ini ya. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.